Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hakim Elektronik. Kesempatan kali ini teman-teman saya mendapatkan sebuah servisan, yaitu unit home theater ini ya, dari Harman Kardon dengan seri AVR 171S. Dengan jenis home theater ya teman-teman ya, 7.2 channel. Jadi ada 7 output dan 2 output gitu ya. Ini tampilan depannya seperti ini. Kemudian untuk tampilan belakangnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 2 subwoofer ya. Tapi ini hanya preamp ya teman-teman ya. Subwoofernya hanya preamp. Dia harus membutuhkan subwoofer aktif. Kalau yang ini kan sudah aktif ya, jadi dia hanya membutuhkan speaker pasif kalau yang untuk 7 outputnya. Nah, ini yang dimaksud dengan 7.2. Kalau inputnya ada banyak ini teman-teman ya, ada analog input 1, 2 dan ada output, ada optik ya, digital audio optiknya, ada HDMI ya, dan kerusakannya yaitu Protect. Kita coba terlebih dahulu. Kerusakannya seperti ini, teman-teman perhatikan ya. Ini saya colokkan. Lampu standby menyala ya. Kemudian saya hidupkan. Layar tampil. Selang beberapa detik itu ada tulisannya device sleep. Kemudian lampu standby berkedip, teman-teman. Yang artinya device ini atau unit ini dia itu meriksa, ya kan? Karena sistemnya itu kan seperti ini ya. Dia memeriksa keseluruhan perangkat yang ada di dalam. Kalau ada yang bermasalah, maka dia akan mematikan dirinya sendiri gitu. Yaitu dengan cara device sleep tadi, teman-teman. Unitnya tidur gitu. Kerusakan biasanya seperti ini biasanya ada di bagian power amplifiernya yang konslet. Kalau kondisi masih terpasang speaker, bisa speakernya yang short ya. Jadi dia mendeteksi outputnya atau speakernya ada yang short. Tetapi ini kan tidak ada speakernya, ada kemungkinan power amplifiernya ada yang short. Bisa juga dari power supply-nya yang mulai drop. Atau bisa juga power supply-nya tidak mengeluarkan tegangan sama sekali gitu. Yang jelas ada perangkat yang tidak normal gitu. Oke, langsung saja kita bongkar dan lihat dalamnya seperti apa. Namun sebelum saya membongkar ini, tadinya saya cari referensi dari skematik diagramnya, teman-teman. Kita lihat di sini untuk power supply-nya. Nah, ini referensi power supply dari Harman Kardon AVR 171. Di sini ada 3 power supply ya. Yang ini satu ya, yang paling bawah ini satu untuk tegangan standby, yaitu standby-nya 5 volt ya kan. Dan dia juga memiliki AC detect. Di sini ada ini. Nah, ini dia. Kemudian di atasnya ini ada lagi power supply ini ya. Ini power supply yang dikontrol menggunakan IC juga. Yang di bawah juga menggunakan IC. Dan terakhir itu yang paling atas ini power supply untuk power amplifiernya. Dia menggunakan MOSFET sebagai switchnya dan driver IC 2QS502 untuk driver switchingnya ya. Untuk tegangan outputnya yaitu sekitar 45 volt plus minus. Nah, jadi nanti kita saat mengecek tegangan, di sini ada tegangan-tegangan normalnya, teman-teman, yang harus diperhatikan saat nanti kita mengeceknya gitu. Nah, di sini sudah dijelaskan nih. Ada beberapa tegangan normal ya kan dari power supply outputnya. Ya, di sini untuk power supply power amplifiernya yaitu 45 plus minus. Kemudian di sini ada tegangan 38 volt ya.
Kemudian ada tegangan ST itu standby ya mungkin ya. Ada tegangan standby 5 volt dan ada tegangan 12 volt plus minus ya di sini. Ada plus minus. Kemudian ada sel 1, sel 2. Sel 1, sel 2 ini biasanya yang menuju ke layar depan, teman-teman. Ke panel ya. Sel 1, sel 2 yang menghidupkan lampu depan biasanya itu. Kemudian di sini ada D7 volt ya. D7 volt, ada 3 pin di sini. Dan ada lagi tegangan 12 volt plus minus. Ini kayaknya satu jalur dengan yang di atas ya. Kemudian ada tegangan standby lagi 5 volt dan ada power high ya. Dan ada ampli VCC on. Nah, ini mungkin tegangan power on-nya ya, tegangan power on. Nah, jadi tegangan 45 volt ini ada kemungkinan tidak akan hidup atau tidak akan keluar sebelum amp VCC on ini mendapatkan sinyal tegangan gitu. Oke teman-teman, setelah dibongkar dalaman Harman Kardon itu seperti ini ya. Ini adalah mainboardnya. Ini adalah power supply-nya yang kita tunjukkan skemanya tadi ya. Dan ini adalah amplifier-nya. Ini bawah ini adalah amplifier-nya. Ini board untuk tunernya. Dan di bawah lagi ada. Oh nggak ada ya. Oke. Kita coba terlebih dahulu teman-teman. Melepas soket atau konektor ya, soket yang ke power amplifiernya. Jadi tegangan power amplifier atau tegangan-tegangan yang saya tunjukkan tadi itu ada di sini ya teman-teman ya. Nah, ada di sana ya, ada tegangan standby, ada pedon, ada ya kan, ada di situ sama persis. Dan ini adalah tegangan yang ke power amplifiernya. Kita lepas saja coba ya. Kita lepas dulu. Susah teman-teman. Oke. Nah, setelah dilepas seperti ini, kita coba hidupkan lagi ya. Tanpa ngecek tegangan dulu. Kita coba hidupkan lagi. Oke, sudah standby. Power on. Device sleep. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan tegangan. Oke, teman-teman, kita coba cek tegangan pada saat standby terlebih dahulu ya. Ini posisinya standby. Teman-teman lihat multitesternya. Saya akan melakukan pengecekan di tegangan yang ada di power supply-nya. Kita coba cek satu persatu. Mulai dari tegangan 5 voltnya. Ini tegangan 5 volt ya, keluar 4,9. Kemudian ada tegangan 12 volt. Nah, 12 voltnya itu tidak akan keluar kalau ya kan, kalau belum di start gitu, teman-teman. Jadi yang ada saat ini ya hanya 5 volt saja. Ya, kita cek 5 volt nih. Ada ya. Kemudian di sini ada lagi yang tadi ya, ada 7 volt ya kan. Itu tidak ada, teman-teman. Karena ini posisinya kan masih standby, jadi tegangan yang lain itu tidak akan keluar. Nah, pada saat di start ya kan, ini tegangan yang masuk ke power amplifier ya. Ini saya taruh probe-nya di tegangan yang ke power amplifier. Kemudian saya hidupkan. Langsung keluar 44 volt DC, teman-teman. Ya, plus minus. Ya, berarti untuk tegangan dari power amplifier itu normal. Kemudian kita coba pasang lagi konektor yang kita lepas tadi ya. Nah, kita pasang, kita cabut. Ini cabut steker listriknya, pasang lagi. Kemudian kita standby tegangan di plus minus di power amplifiernya. Hidupkan lagi, teman-teman. Pada saat muncul tulisan, dia tidak keluar tegangan. Padahal ini saya standby di power amplifier. Yang keluar hanya minusnya. Oke, kita coba lagi ya. Ini perhatikan, teman-teman. Ini tadi saya taruh di plusnya tidak keluar. Sekarang kita taruh di minusnya. Di tegangan minnya ya. Standby di minnya. Kita colokkan lagi. Hidupkan.
Oke, keluar ya teman-teman ya, min 44 di bagian minnya. Sekarang kita pindah ke plus lagi teman-teman. Ini pindah ke plus, colokkan lagi, ya harus gitu teman-teman. Karena sistem protect itu memang kayak gitu. Dia akan muncul sekejap. Oke, plusnya juga keluar ya. Oke, ternyata keluar plusnya, berarti ada kemungkinan untuk power amplifiernya normal. Oke, berarti tadi kita telat ngeceknya ya, makanya tidak keluar tegangannya. Selanjutnya kita cek yang lain teman-teman. Nah, seterusnya begitu. Cabut listrik, matikan, hidupkan, cabut listrik, matikan, cek lagi. Ya, caranya harus seperti itu teman-teman. Nah, cara ini teman-teman itu cara yang agak ribet ya, agak ribet. Jadi kita harus matikan, cabut listrik, hidupkan, matikan, hidupkan lagi. Seterusnya seperti itu. Kalau pengen cara cepat ya, teman-teman harus bongkar power supply-nya. Jadi power supply-nya diangkat ya kan. Kita cek untuk tegangan power supply-nya aja. Ya, caranya seperti biasa yang sudah pernah saya tunjukkan sebelum-sebelumnya pada video-video saya yang lain. Ketika kita mendapatkan power supply yang ada PS on-nya ya, P control-nya, power on-nya dan lain-lain, itu PS on, P control dan lain-lain harus dijumper ke tegangan 5 volt atau ada juga yang dijumper ke ground supaya tegangan yang lain keluar. Jadi kita cek dulu power supply-nya kondisinya normal apa enggak untuk tegangan-tegangan yang lain. Caranya seperti itu. Jadi kita tidak membutuhkan kerja dari mainboardnya supaya tidak ribet lepas cabut gitu. Lepas cabut itu sama aja ya. Cabut pasang, matikan, hidupkan. Nah, itu repot teman-teman. Karena memang sistem protect itu kayak gitu. Untuk mengecek tegangan kita itu kondisinya harus pada saat start tadi gitu. Oke, kita lanjut dulu pengecekan. Kalau sudah ketemu nanti kita kabarkan.